Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2 ayat 8 sampai 15. Saudara terkasih, ingatlah akan ini, Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatlah dan pesankanlah dengan sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan.
bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan itu satu. Sebagai orang Kristen, kerap kita ditanya tentang pokok iman mengenai Allah Tritunggal. Hal-hal mengenai relasi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta kodrat Tuhan Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia, sering ditanyakan oleh orang-orang yang belum percaya dengan rupa-rupa motivasi, yaitu mungkin untuk mengolok, membingungkan orang Kristen, atau mungkin penasaran dengan pokok iman ini. Diskusi, dialog, dan debat mengenai hal-hal penting dalam iman ini sudah ada sejak masa gereja perdana hingga sekarang. Dalam situasi itu, kita kerap berfokus pada keistimewaan ketiga pribadi ini. Namun berbicara mengenai Allah Tritunggal, pertama-tama harus diingat bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mengenai hukum yang utama dalam Taurat. Dan Tuhan menjawab, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Hal ini dikutip oleh Tuhan Yesus dari Ulangan bab 6 ayat 4, agar si penanya, yakni seorang Yahudi dan ahli Taurat, ingat akan pernyataan iman yang penting ini. Hal ini juga mengingatkan kita sebagai orang Kristen dan pembaca Alkitab masa kini bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Allah yang esa itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu hakikat tiga pribadi. Iman ini diwariskan kepada kita oleh para rasul, dicatat dengan inspirasi Roh Kudus dalam Alkitab. Kita merenungkan misteri ini dari masa ke masa. Magisterium gereja tak pernah goyah mewartakannya. Para martir menumpahkan darah bagi kenyataan iman yang luar biasa ini, dan pendahulu-pendahulu kita mengimani dan menghidupi misteri iman Allah Tritunggal dengan bangga. Semoga orang Kristen masa kini merenungkan misteri iman ini, berusaha memahaminya dalam ketekunan, dan menghidupinya setiap hari. Tuhan Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.